Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal P3K tahun 2023. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, Anda adalah ASN melalui jalur P3K resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda yang A, menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. Yang B, menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Yang C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Yang D, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat ASN. Yang E, meminta maaf dan melapor ke pihak yang berwenang. Nah, untuk soal nomor 1 ini masuk dalam topik integritas diri teman-teman, yang mana di sini orang tua telah melakukan kecurangan yaitu dengan menggunakan jalur belakang, yaitu dengan cara menyogok untuk meloloskan anaknya menjadi ASN P3K. Padahal si anak ini selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme teman-teman. Nah, jadi sikap Anda sebagai seorang anak yang tepat ini adalah yang C, yaitu mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Nah, mengapa yang C? Karena yang C ini menunjukkan bahwa Anda ini adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai prinsip. Jadi seperti itu. Soal yang nomor 2, saya memiliki masalah pribadi dengan rekan kerja saya. Pada suatu hari saya harus menjadi rekan kerja dalam satu kelompok dengan orang yang saya benci. Maka saya akan yang A, menolak untuk berada dalam tim tersebut. Yang B, menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional. Yang C, tidak mau terlibat dalam penyelesaian tugas dan membiarkan orang yang saya benci melakukan pekerjaan sendirian. Yang D, menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan orang yang saya benci. Yang E, minta bertukar tempat dengan rekan kerja dari tim lain. Nah, untuk soal nomor 2 ini masuk dalam topik kemampuan bekerja sama teman-teman. Yang mana di sini teman-teman harus menjadi rekan kerja dalam satu kelompok dengan orang yang teman-teman benci. Maka sikap saya adalah yang A, yaitu menolak untuk berada dalam tim tersebut. Nah, ini salah teman-teman, tidak tepat karena ini tidak menunjukkan bahwa teman-teman ini mempunyai kemampuan bekerja sama. Yang B, menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional. Masuk teman-teman yang B. Yang C, tidak mau terlibat dalam penyelesaian tugas dan membiarkan orang yang saya benci melakukan pekerjaan sendirian. Yang C juga kurang tepat teman-teman karena ini tidak menunjukkan kemampuan dalam bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang D, menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan orang yang saya benci. Juga kurang tepat. Yang E, minta bertukar tempat dengan rekan kerja dari tim lain. Juga kurang tepat teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang B, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka yang akan Anda lakukan adalah yang A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. Yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Yang C, saya akan membiarkannya karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Yang E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, untuk soal nomor 3 ini masuk dalam topik komunikasi teman-teman, yang mana di sini teman-teman dituduh dan dimarahi oleh atasan, padahal teman-teman tidak melakukan tindakan sesuai dengan yang dituduhkan tersebut. Maka sikap yang akan Anda lakukan adalah, kita lihat yang A teman-teman, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. Yang A ini tidak perlu teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu menanggapi pertanyaan dari siapapun, jadi kurang tepat yang A. Yang B kita lihat,
saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Yang B juga kurang tepat, teman-teman. Kita lihat yang C, saya akan membiarkannya karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk yang C ini teman-teman tidak meluruskan masalah, jadi teman-teman tidak ada niat untuk mengklarifikasi kebenaran dari isu atau tuduhan tersebut. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nah, masuk teman-teman. Kemudian yang E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Kurang tepat teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah D teman-teman, yaitu berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah yang A, melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Yang D, terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Yang E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini ada salah satu rekan kerja yang meminta uang tanda terima kasih terhadap pengurusan surat izin tertentu. Dan ini bertolak belakang dengan aturan yang ada di kantor ya teman, yang mana setiap karyawan ataupun setiap pegawai ini tidak boleh memungut upah atas pengurusan surat tersebut. Nah, jadi tindakan Anda melihat hal seperti ini adalah, kita lihat yang A, ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Nah, untuk opsi yang A ini salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena di sini teman-teman juga ikut melakukannya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Anda ini tidak beda jauh dengan rekan kerja tersebut, yaitu tidak memiliki pribadi yang baik. Kemudian opsi yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, sepertinya yang B kita lewati terlebih dahulu. Kemudian kita lihat yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Nah, untuk opsi yang C ini juga salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena di sini juga ikut melakukannya, walaupun terpaksa, tapi dia tetap ikut melakukan hal yang tidak baik tersebut. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian kita lihat yang D, terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Nah, untuk opsi yang D ini juga salah ya teman. Karena apa? Karena terkadang teman-teman juga ikut melakukan hal tersebut. Kemudian yang E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Nah, untuk opsi yang E ini juga salah ya teman. Karena apa? Karena jika ada kesempatan maka tidak apa-apa. Nah, jadi jika ada kesempatan maka teman-teman juga akan melakukan hal yang tidak baik tersebut. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah yang A, melakukannya demi masih dianggap pertemanannya. Yang B, sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya, sehingga mestinya bisa dimaklumi. Yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Yang E, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini ada salah satu rekan kerja yang pulang lebih awal dari jam yang seharusnya ya teman. Maka tindakan kita melihat hal tersebut adalah, kita lihat opsi yang A, saya melakukannya demi masih dianggap pertemanannya. Nah, untuk yang A ini kurang tepat ya teman, salah. Karena di sini teman-teman juga ikut melakukan pulang lebih awal. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian kita lihat yang B, sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya, sehingga mestinya bisa dimaklumi. Nah, untuk yang B ini juga salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar. Semakin lama maka akan membuat Anda juga akan terdorong untuk melakukannya. Jadi kurang tepat yang B. Kemudian kita lihat opsi yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Nah, untuk opsi yang C ini juga salah ya teman, kurang tepat.
Banyak yang melakukan terkadang bukan menjadi alasan yang baik kita mengikuti tindakan mayoritas tersebut. Mestinya setiap tindakan tetap dipertimbangkan baik dan buruknya, bukan dari banyak atau sedikit pelakunya. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Nah, jadi sepertinya yang C ya teman, karena pegawai yang baik ini akan selalu menjalankan aturan yang berlaku di tempat kerjanya. Kemudian kita lihat yang E, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, untuk opsi yang E ini benar ya teman, karena dia juga tidak melakukannya, tapi kurang tepat. Karena apa? Karena di sini ada kata-kata agar dinilai sebagai pegawai yang rajin oleh atasan. Nah, jadi dia melakukannya karena ada sesuatu hal, yaitu agar dinilai sebagai pegawai yang rajin. Jadi kurang tepat juga yang E. Jadi jawaban yang paling benar ini adalah yang D. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Yang B, dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan CPNS adalah momentum yang langka. Saya akan menerima tawaran tersebut, apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat. Kemudian yang C, mempertimbangkan terlebih dahulu, jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga, siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. Yang D, pada tes CPNS yang saya ikuti, ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Kemudian yang E, segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam hal tes CPNS. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini ada salah satu oknum yang menawarkan kepada kita akan membantu untuk bisa menjadi PNS, tapi dengan memberikan sejumlah dana yang sudah ditetapkan. Nah, sikap Anda adalah, kita lihat yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Nah, untuk opsi yang A ini sepertinya betul ya teman, karena di sini ada kata-kata tanpa ragu. Nah, jadi dia mantap dengan pendiriannya sendiri. Jadi sepertinya yang A. Kemudian kita lihat yang B, dihubungi oleh panitia penerimaan CPNS adalah momentum yang langka. Saya akan menerima tawaran tersebut, apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat. Nah, untuk opsi yang B ini salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena saya akan menerima tawaran tersebut. Nah, jadi dia bukan pribadi yang baik. Kemudian yang C, mempertimbangkan terlebih dahulu, jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga, siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman, karena apa? Karena di sini ada kata-kata mempertimbangkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada kemungkinan akan menerima tawaran tersebut. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D, pada tes CPNS yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman, karena di sini akan melakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Nah, jadi jika cara resminya ini tidak berhasil, maka ada kemungkinan dia akan menerima tawaran tersebut. Jadi juga kurang tepat yang D. Kemudian yang E, segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam hal tes CPNS. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman, karena ada kemungkinan dia akan menerima tawaran tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.